Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Para peserta didik kelas 4 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat walafiat bersama dengan keluarga di rumah. Kita mengetahui bahwa sekarang kita pelajaran daring, karena itu Ustadz akan memvideokan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih memahami pelajaran yang akan kita hadapi nantinya ini. Peserta didik yang Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam pelajaran ke-8, yaitu mari berperilaku terpuji. Nah, ini materi pokok kita. Maka kompetensi dasar yang kita hendak raih, yang kita pelajari pada pelajaran 8 ini, yaitu peserta didik memahami manfaat gemar membaca. Apa manfaat gemar membaca? Apa makna sikap pantang menyerah? Kemudian memahami sikap rendah hati dan memahami perilaku hemat. Jadi peserta didik semuanya, tujuan pembelajaran ini peserta didik semuanya siswa-siswa mampu bersikap gemar membaca. Yang kedua, B, bersikap pantang menyerah. Kemudian yang C, bersikap hemat. D, bersikap rendah hati. E, bisa mencontohkan sikap hemat. F, mencontohkan sikap rendah hati. Jadi itu tujuan pembelajaran yang hendak kita raih pada pelajaran kali ini. Tentunya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memudahkan kita semua untuk memahami pembelajaran ini. Baik, peserta didik semuanya, kita lihat bukunya ya di halaman 79, buku yang baru, dan mungkin di halaman 80 sekian di buku yang lama, yaitu pelajaran 8, mari berperilaku terpuji. Ya. Mungkin ada pertanyaan anak pintar. Kita di bagian A sekarang ya, gemar membaca. Gemar membaca. Di antara perilaku terpuji itu gemar membaca. Ada pertanyaan, bagaimana cara kita menjadi pandai? Maka pasti ya kita pergi ke sekolah untuk belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Itu bagi orang-orang yang masih sekolah. Atau tetap belajar ilmu pengetahuan di luar sekolah juga banyak. Bagaimana kita belajar dan belajar ilmu pengetahuan yang baik. Nah, salah satu untuk bisa mendapatkan ilmu dengan membaca. Kamu akan mendapatkan berbagai macam ilmu, ilmu agama dan ilmu umum pengetahuan. Dan hal membaca ini adalah perkara yang diperintahkan dalam agama kita. Tahukah kita semua bahwa ayat yang turun itu berkenaan dengan membaca. Apa ayatnya? Surah apa? Nah, maka pasti kalian akan menjawab, ya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Khalaqal insana min 'alaq, telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi dalam ayat ini perintah yang pertama turun dalam Al-Qur'an, ayat yang pertama turun dalam Al-Qur'an adalah perintah untuk membaca, perintah untuk belajar, yang mana karena dengan membaca ini merupakan
sarana untuk meninggikan derajat seseorang hamba. Manfaat gemar membaca antara lain: 1. Menjadikan kita pintar. 2. Menambah pengetahuan dan informasi. 3. Memperbanyak ide. Nah, itu memperbanyak ide. Itu tentang gemar membaca. Sekarang kita masuk ke B, pantang menyerah. Ya, di antara sifat terpuji adalah pantang menyerah. Coba kita lihat gambar ada di bukunya, bagaimana seorang anak melewati sungai dengan titian. Ada jembatan yang kecil, tapi dia tetap bersemangat untuk bisa pergi sekolah. Kita lihat juga bagaimana gambar kedua di waktu malam hari, ada anak-anak jam 8, mereka sedang belajar mengerjakan tugas-tugas atau mempelajari mata pelajaran yang dipelajari tadi pagi di sekolah atau yang akan dipelajari besok, sehingga mereka paham. Jadi anak-anak pintar, lihat di bukunya halaman 81. Pernahkah kamu bayangkan jika harus berangkat ke sekolah dengan menyeberangi sungai melalui jembatan yang hanya terdiri atas beberapa titian bambu? Nah, alhamdulillah kita diterakan tidak ada yang seperti ini. Kita semua pergi sekolah, apakah jalan kaki, apakah naik motor atau naik mobil, sarananya gampang. Nah, mungkin pertanyaan juga, pernahkah kamu berputus asa ketika mengerjakan tugas sekolah yang sulit? Maka anak-anak pintar, anak yang semangat tidak cepat berputus asa dan tidak gampang menyerah ketika menemui kesulitan. Mudah menyerah menjadikan kalian tidak sabar. Jadi harus sabar. Kita harus semangat, tidak berputus asa, tidak gampang menyerah ketika menemui kesulitan. Bagaimana bukti sikap pantang menyerah? 1. Tetap semangat mengerjakan tugas sekolah. Yang kedua, suka bekerja, tidak boleh berdiam diri. Nah, jadi peserta didik semuanya, itu materi kita. Mari berperilaku terpuji di bagian A dan B, gemar membaca dan pantang menyerah. Jadi kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini, bahwasanya di antara sikap terpuji adalah gemar membaca, yang mana merupakan dengan membaca kita bisa mengetahui, menjadikan kita pintar, menambah pengetahuan dan informasi, dan memperbanyak ide. Kemudian di samping gemar membaca, kita harus pantang menyerah. Tidak boleh hanya rajinnya cuma 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi kalau bisa kita rajin, bertahan di atas kebaikan-kebaikan. Nah, ini pelajaran kita pada pagi hari ini. Silahkan dilihat bukunya, dipelajari, dan kerjakan tugas yang Ustadz akan berikan di WA Group. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada para peserta didik semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.